Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah asam namanya nanas, buah segar namanya kelapa. Perkenalkan saya Dimas, senang berjumpa dengan saya. Hai teman-teman, kenalkan saya Dimas Yopi Mardika. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang hedonisme, gaya hidup berlebih. Tujuan disampaikannya materi ini adalah untuk mengingatkan seorang tentang pentingnya kehidupan seorang remaja dalam gaya hidup berlebih. Oke, teman-teman udah tahu belum sih apa itu hedonisme? Apa sih itu hedonisme? Ya, pengertian dari hedonisme. Jadi, hedonisme diambil dari bahasa Yunani. Diambil dari bahasa Yunani, hedon, yang memiliki arti kesenangan. Jadi, hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Tanpa batasnya itu loh yang ngeri ya. Oke, lalu apa aja sih penyebab dari hedonisme? Ya, penyebab dari hedonisme itu ada dua. Yang pertama, yaitu faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Atau faktor bawaan yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Yang mana setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti suka dengan kesenangan. Pasti selalu ada rasa tidak puas. Suka mencari-cari hal yang menyenangkan. Itu faktor internal yang asli dalam diri manusia. Lalu faktor yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal. Apa itu? Faktor yang berasal dari luar. Bisa dari dengan siapa dia berteman, bisa dari lingkungannya, dengan siapa dia bergaul, dan sebagainya. Yaitu dua faktor, eksternal dan internal. Penyebab dari hedonisme. Baik, yang selanjutnya yaitu ada dampak. Dampak dari hedonisme. Apa aja sih dampaknya? Ya, yang pertama yaitu struktur keuangan menjadi tidak sehat. Saya ulangi, struktur keuangan menjadi tidak sehat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena seorang yang dia terjangkit hedonisme, dia akan banyak sekali melakukan pengeluaran. Pengeluarannya lebih banyak dibanding pendapatannya. Pendapatannya minim. Pendapatan dia minim, sedangkan pengeluarannya itu banyak. Maka terjadilah keuangan yang tidak sehat. Itu satu. Yang kedua, yaitu tidak punya perencanaan keuangan jangka panjang. Kenapa bisa? Karena yang ada dalam pikiran seorang itu hanyalah saat itu saja. Hanyalah detik itu saja. Bagaimana saat itu dia bisa mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu memicu hutang dan depresi. Memicu hutang dan depresi. Mengapa bisa? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pendapatannya dia minim, pengeluarannya banyak. Ya, maka nanti pasti ada saatnya dia untuk lari ke hutang. Hutang, tidak bisa bayar, pusing, akhirnya stres deh, depresi. Itu yang ketiga. Dan masih banyak lagi, masih sangat banyak lagi, ya dampak-dampak dari hedonisme. Ya. Lalu berikutnya ada apa aja sih? Berikutnya ada tujuan. Tujuan orang melakukan hedonisme. Apa ya tujuannya? Ya, jadi tujuannya yaitu untuk meminimalkan perasaan yang menyakitkan dengan cara mencari kesenangan.
Dia sedang terkena masalah. Lalu bagaimana dia melupakannya? Melupakan hal tersebut dengan cara mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Ya, itu untuk tujuan dari seseorang itu melakukan hedonisme. Lalu apalagi sih yang berikutnya? Yaitu ada contoh dari hedonisme. Ya, apa aja sih contohnya? Satu, berfoya-foya dan menghambur-hamburkan. Ya, jadi dia setiap pergi kemana-mana itu berfoya-foya, entah ke kafe, entah ke mall, mana aja tempat-tempat yang menyenangkan, dia berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu gemar berbelanja. Ya, jadi kemana-mana itu belanja terus. Dan dia dapat sensasi, senang dari belanjanya itu. Walaupun yang dia beli itu bukan barang yang penting, bukan barang yang urgent. Tapi asalkan belanja, dia suka belanja-belanja. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu makan enak setiap saat. Jadi seseorang ini, dia tidak bisa namanya prihatin. Itu tidak bisa. Yang ada dalam pikirannya dia, kalau nggak makanan yang mewah, kalau nggak makanan yang mahal, itu tidak mau makan. Nah, itu yang ketiga. Intinya orang ini nggak bisa prihatin gitu. Lalu apa lagi setelah contoh? Setelah contoh, ada cara mencegah hedonisme. Gimana ya caranya supaya kita ini bisa terhindar jauh dan sangat jauh dari hedonisme. Ya, yang pertama yaitu mengubah mindset konsumtif menjadi produktif. Yang mana kita ini harus sadar bahwasanya hidup di dunia ini bukan hanya untuk mencari kesenangan. Hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang saja. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, susun target dan rencana jangka panjang. Yang mana kita ini jangan hanya berpikir hari ini, detik ini, saat ini. Jangan itu. Jangan hanya sampai situ. Namun kita harus berpikir ke depan. Untuk jangka panjang. Ke depan. Bagaimana ke depan? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Itu yang kedua. Lalu kita lanjut yang ketiga. Yaitu selektif dalam memilih lingkaran pertemanan. Selektif dalam memilih lingkaran pertemanan. Nah, ini sepertinya yang perlu saya tekankan. Bahwasanya saya pernah baca teman sebangku, sekursi itu bisa merubah diri kita, bisa merubah kebiasaan kita, bisa mengubah pola pikir kita, bisa mengubah hal-hal dari sifat asli kita. Gitu. Maka itu ada dua opsi, bisa kita tambah baik, bisa kita tambah nggak baik. Nah, maka hati-hati dalam memilih teman. Ya. Sepertinya itu materi kita kali ini, karena sudah habis materinya. Maka kesimpulannya, sifat asli dalam diri manusia, suka dengan kesenangan, suka mencari-cari kesenangan, selalu tidak puas, tidak pernah puas, itu tetap ada. Dia yang masih hidup. Tapi bagaimana kita mencegahnya? Bagaimana kita mengontrolnya? Bagaimana kita membatasinya supaya tidak lewat batas, supaya tidak tanpa batas? Maka jawabannya ada pada materi yang baru saja saya sampaikan. Buah apel, buah nanas, buah durian enak rasanya. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf seterusnya. Akhir kata dari Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.